Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zatul Amelia dengan NIM 23110101040013 dari Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriya, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau disebut dengan PPRA dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian P5 dan PPRA. P5 atau disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan PPRA atau disebut dengan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin adalah program pendidikan Kementerian Pendidikan untuk memperkuat karakter siswa melalui proyek pembelajaran. P5 yaitu untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter kuat, dan peduli lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang PPRA yaitu pembelajaran lintas disiplin yang mendorong siswa mencari solusi terhadap masalah sekitar dan diintegrasikan dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk penguatan karakter. Kemudian yaitu penerapan P5 dan PPRA. P5 atau disebut dengan pengelolaan lingkungan hidup dan PPRA penyusunan program pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Ini itu bertujuan untuk mengurangi dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan memastikan berkelanjutan. Penerapan P5 yang pertama yaitu kebijakan lingkungan. Adapun kebijakan jelas mengenai pengurangan emisi dan pengelolaan limbah. Kemudian sistem manajemen. Adapun implementasi standar internasional untuk pemantauan. Kemudian pemantauan. Adapun di mana evaluasi berkala untuk efektivitas dan pengelolaan. Kemudian pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Kemudian dalam penerapan PPRA, yang pertama yaitu identifikasi dampak. Adapun proyek melalui analisis dampak lingkungan AMDAL atau UKL UPL. Kemudian dokumen lingkungan, penyusunan dokumen yang disetujui pemerintah, kemudian pengelolaan dan pengawasan, pelaksanaan rencana yang disetujui. Kemudian evaluasi dan pelaporan, laporan berkala ke instansi pemerintah. Kemudian penyuluhan masyarakat yang dimana informasi tentang pengelolaan lingkungan. Integrasi P5 dan PPRA, keduanya saling melengkapi. P5 fokus pada pengelolaan berkelanjutan, sedangkan PPRA pada perencanaan preventif. Terlihat dalam industri manufaktur, proyek infrastruktur, dan pendidikan dengan proyek gaya hidup berkelanjutan dan melibatkan siswa. Kemudian penyusunan asesmen dalam P5. Di sini ada pengertian asesmen. Yang pertama yaitu asesmen adalah bagian penting dari pembelajaran yang membantu memahami aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang kompeten sesuai dengan pendidikan Indonesia, dengan fokus pada jati diri dan konteks kehidupan. Kemudian yaitu selanjutnya penyusunan asesmen dalam P5. Langkah-langkah penyusunan asesmen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan yang ingin dicapai agar asesmen relevan. Kemudian indikator kemampuan. Rancang indikator mencakup kognitif, afektif, dan keterampilan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian strategi asesmen. Tentukan bentuk dan instrumen asesmen seperti soal tertulis dan kuis. Kemudian mengolah hasil. Analisis hasil untuk mengukur pencapaian siswa. Kemudian pelapor, susun laporan pencapaian siswa untuk evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu integrasi teknologi.
Adapun guru itu perlu memanfaatkan teknologi untuk membuat asesmen lebih menarik dan meningkatkan motivasi siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.